Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 23 Agustus 2025. Saya Pendeta Emeritus E.H. Sibarani bersama istri Ibu Surutasi Majuntak mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4N, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Tema renungan pagi hari ini, takut akan Tuhan, dasar hikmat sejati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami roh pengertian sehingga kami boleh memahami, melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyat namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mendalami kebenaran firman Tuhan, kita dibantu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Siapakah yang mengirim kebebasan dan siapakah yang dibebaskan? Menurut ayat 9, Allah yang kudus dan dahsyat menyatakan karya besarnya, membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir dan menetapkan perjanjiannya tetap berlaku selama-lamanya. Apakah yang dimaksud takut akan Allah? Takut akan Allah bukanlah takut seperti kepada orang-orang jahat. Bukan pula takut seperti kepada binatang buas. Bukan pula takut seperti menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita saat ini. Takut akan Allah adalah mengakui, memiliki rasa hormat dan kekaguman yang sangat mendalam kepada Allah, yaitu menyadari kemahakuasaannya, kekudusannya, kasihnya yang besar, sehingga menghormatinya dengan sepenuh hati, menempatkan Allah itu menjadi pusat kehidupan, mempercayai dan menghargai firman-Nya sebagai kekuatan dan kebenaran sejati. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami dan memiliki hikmat yang sejati? Banyak orang mengejar hikmat dan pengetahuan lewat pendidikan, kepintaran hidup. Pendidikan dan kepintaran manusia hanyalah sebagai informasi. Firman Tuhan menegaskan bahwa hikmat sejati tidak dimulai dari kepandaian dan kepintaran manusia, melainkan dimulai dari takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan dan kepintaran tanpa takut akan Tuhan akan menghasilkan kesombongan. Tetapi jika pengetahuan kepintaran itu disertai dengan takut akan Allah, akan berubah menjadi hikmat yang menuntun hidup dalam kebenaran. Hikmat sejati adalah berasal dari Allah,
Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Hanya dengan takut akan Tuhanlah kita akan dapat memiliki dan mengalami hikmat sejati." Untuk itu, marilah kita memiliki ketaatan pada kehendak ilahi dan mengagumi karya Allah yang dahsyat, kasih Allah yang besar dan mulia. Hiduplah di dalam firman sebagai dasar dan akar kehidupan keimanan kita, dan tunduklah sepenuhnya kepada Allah. Ciptakanlah hubungan, relasi yang akrab dan penuh hormat kepada Allah. Marilah kita menggunakan akal budi dengan baik dan karakter yang baik, disertai puji-pujian kepada Allah. Setiap kita yang hidup dalam hikmat Allah dan takut akan Dia, kita akan mengalami janji-janjinya, yakni mendapat pengertian yang baik, hidup penuh sukacita dan bahagia karena dari mulut kita terdengar puji-pujian sepanjang masa kepada Allah. Mari kita bagikan firman ini kepada sahabat, keluarga, dan anggota persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, sumber segala kebenaran, sumber segala pengetahuan dan pengertian, berilah kepada kami takut akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh mendapatkan hikmat yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kehadirat kekudusan-Mu. Amin. Salam sehat dari kami, keluarga Pendeta Emeritus E.H. Barani. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.